Halo adik-adik, salam sejahtera semuanya. Saya berharap kalian semuanya dan kita semuanya tentunya berada dalam kondisi yang sehat-sehat saja ya. Baik, ketemu lagi dengan kakak dan di video kali ini kita akan belajar lagi tentang persamaan kuadrat. Oke, jadi langsung kita lihat aja yang pertama untuk bentuk umumnya ya. Jadi persamaan kuadrat itu adalah suatu persamaan yang bentuk umumnya adalah ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0, di mana syaratnya ya koefisien dari x pangkat 2 yaitu A tidak sama dengan 0 atau tidak boleh sama dengan 0, dan nilai dari A, B, dan C itu adalah elemen atau anggota bilangan real. Nah, untuk di video kali ini kita akan fokus membahas tentang solusi persamaan kuadrat. Oke, dimana untuk solusi persamaan kuadrat yang akan kita bahas ada dia melalui 3 cara. Yang pertama memfaktorkan, yang kedua melengkapkan kuadrat sempurna, kemudian yang ketiga dia dengan menggunakan rumus ABC ya. Oke, baik, untuk yang pertama yaitu tentang memfaktorkan. Oke, memfaktorkan. Nah, memfaktorkan ini nanti kita bedakan menjadi 2. Yang pertama bentuk yang memfaktorkan yang nilai A-nya atau koefisien x pangkat 2-nya sama dengan 1. Oke, jadi contoh soalnya dia seperti ini ya. X kuadrat tambah 2x kurang 3 sama dengan 0. Oh ya, untuk menentukan solusi persamaan kuadrat ya, jika kita diminta untuk menentukan solusi dari persamaan kuadrat, berarti kita di sini diminta untuk menentukan ya nilai daripada x1 dan nilai daripada x2-nya. Seperti itu ya. Jadi kalau dikatakan dia menentukan solusi persamaan kuadrat, berarti kita menentukan nilai dari x1 dan x2-nya. Nah, contohnya ini ya, kita mau faktorkan x kuadrat tambah 2x kurang 3 sama dengan 0. Ya, ini salah satu contoh persamaan kuadrat yang nilai A-nya ya atau koefisien x pangkat 2-nya sama dengan 1. Ya, ini gampang saja kalau bentuknya seperti ini, tinggal kita sederhanakan saja. Ini tinggal kita buat dia kurungnya 2 seperti ini. Ya. Ini kita buat dia x, di sini kita buat dia x. Kemudian kita tinggal cari 2 buah bilangan yang mau kita isi di sini. Jadi kita tinggal isi di sini dengan 2 buah bilangan, di mana nanti kedua bilangan itu, kalau kita kalikan nanti kedua bilangan itu nanti kalau kita kalikan dia, ya, kedua bilangan itu kalau kita kalikan dia hasilnya adalah negatif 3 seperti itu. Dan kalau dijumlahkan dia hasilnya adalah 2. Jadi tentunya ini bisa langsung kita dapatkan dia bilangannya ya. 2 bilangan yang kalau kita kalikan dia negatif 3 dan kalau kita jumlahkan dia 2, maka kita dapatlah bilangannya berapa? Ya, kita dapatlah bilangannya dia adalah 3 dan min 1 ya. Jadi kita buat di sini x plus 3, kemudian di sini x min 1 ya, seperti itu dia. Lalu ini x tambah 3 kali x min 1 sama dengan 0, berarti tinggal kita nolkan masing-masing pengalinya. Jadi yang pertama x tambah 3 ya sama dengan 0, maka x kita dapatkan dia min 3. Kemudian atau x kurang 1 sama dengan 0, kita dapatkan dari sini x sama dengan 1. Ya, jadi kalau misalkan kita disuruh atau diminta menentukan himpunan penyelesaiannya, kita dapatkan himpunan penyelesaiannya, kita daftarkan anggota yang lebih kecil terlebih dahulu, yaitu negatif 3 ya, 1. Inilah dia solusinya untuk soal bentuk memfaktorkan yang nilai A-nya sama dengan 1. Kemudian kita masuk ke contoh yang nilai A-nya lebih dari 1. Nah, contohnya di sini ada 2x pangkat 2 dikurang 3x tambah 1 sama dengan 0. Oke. Nah, jadi untuk persamaan kuadrat yang nilai A-nya lebih dari 1 ini sangat sederhana. Jadi langkah pertama adalah kita kalikan dulu ya nilai A, ini nilai A ya. Ini B ya, ini C. Jadi kita kalikan dulu dia A dan C-nya. Jadi 2 kali 1 kita kalikan, tentu kita dapat di sini hasilnya dia 2. Oke, itu dia, kita dapat hasilnya dia 2. Kemudian ya, kita cari faktor-faktor dari angka 2 ini. Ya, kita cari faktornya. Ya. Yang pertama 2 itu kan bisa kita dapat dari perkalian 1 dikali 2. Ya. Kemudian faktor yang lain dari 2 itu ya, bisa kita dapat dia dari perkalian negatif 1 dikali negatif 2. Nah, jadi ada 2 buah bentuk perkalian yang bisa kita ambil dari bilangan 2, yaitu 1 kali 2 dan min 1 kali min 2. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya yang harus kita perhatikan,
dari antara kedua faktor ini kita perhatikan yang mana nanti yang jumlah dari kedua faktor itu adalah negatif 3, seperti itu. Jadi kalau 1 dan 2, kalau ini kita jumlahkan kan dia sama dengan 3, berarti nanti bilangan ini nanti tidak memenuhi. Kemudian antara negatif 1 dan negatif 2, ini kan kalau kita jumlahkan hasilnya adalah negatif 3, berarti inilah bilangan yang memenuhi. Oke, jadi langkah berikutnya bagaimana? Jadi langkah berikutnya, bentuk 2x pangkat 2 kurang 3x tambah 1 sama dengan 0 itu, dia kita jabarkan lagi, dia menjadi 2x pangkat 2 itu negatif 3x-nya atau min 3x-nya, ya kita uraikan dia menjadi ini, ya menjadi min x, ya min 2x. Ini kan min 1 min 2, jadi min 3x-nya kita pecah dia menjadi min x kurang 2x, karena pada dasarnya min x kurang 2x itu kan sama saja dia dengan min 3x. Oke, kemudian kita buat di sini dia tambah 1. Oke, bisa dipahami ya. Kita buat dia seperti ini ya, sama dengan 0. Kemudian ya ini kita kelompokkan saja ya. Yang pertama, kelompok yang pertama 2x pangkat 2 kita buat di sini dia kurang x ya, boleh kita buat seperti ini. Kemudian dari sini ya, ini bisa kita buat yang ini, kita bisa kelompokkan dia, jadi kita tarik negatifnya. Jadi min 2x bagi minus ya, jadi 2x plus 1 bagi negatif jadi min 1, seperti ini. Dia kelompok yang kedua. Lalu dari kelompok yang pertama kita perhatikan, dari kelompok yang pertama ya, dari kelompok yang pertama itu bisa kita keluarkan faktor yang sama ya, faktor persekutuan antara kedua suku ini bisa kita keluarkan. Jadi faktor persekutuan dari 2x kuadrat dan x itu adalah x, jadi kita keluarkan x-nya, jadinya 2x kuadrat dibagi x itu kita dapat dia 2x, min x bagi x berarti min 1. Jadi di sini min ya, buka kurung, di sini 2x kurang 1 sama dengan 0. Oke. Nah, di sini kita perhatikan di sini dia udah sama, 2x kurang 1-nya di sini sudah sama dengan ini, diketahui tentunya koefisiennya 1. Jadi kalau bilangan 2x kurang 1-nya di sini di suku pertama sudah sama dengan di suku kedua, maka tinggal kita tarik dia koefisiennya. Jadi ini kita buat di sini dia di bawah. Ini koefisiennya x dengan min 1, jadi kita buat dia x kurang 1 dikali 2x kurang 1 sama dengan 0. Inilah dia bentuk pemfaktorannya ya. Jadi kalau kita kali ulang ini, x kali 2x di 2x kuadrat, x kali min 1 min x plus min 1 kali 2x min 2x, nanti jadinya dia min 3x, dan min 1 kali min 1 jadi plus 1. Jadi ini masing-masing kita nolkan, x kurang 1 sama dengan 0, kita dapatkan x sama dengan 1, seperti itu. Atau ya 2x kurang 1 sama dengan 0, 2x sama dengan 1, kita dapat x adalah 1/2. Jadi dari sini bisa kita tentukan nilai himpunan penyelesaiannya adalah 1/2 ya, 1, seperti itu. Itulah dia solusi persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan untuk ya nilai A sama dengan 1 dan nilai A yang lebih besar dari 1. Oke, sekarang kita lanjut ke yang kedua ya, bagaimana cara melengkapkan kuadrat sempurna. Oke, nah intinya kalau untuk melengkapkan kuadrat sempurna, bentuk AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 atau bentuk umumnya itu kita ubah dia ke bentuk X tambah P ya, tutup kurung pangkat 2 sama dengan Q. Oke, nah biar lebih mudah kita perhatikan contohnya di sini. Ya, pertanyaannya sama, tentukan solusi dari X pangkat 2 kurang 6X tambah 8 sama dengan 0. Nah, jadi langkah pertamanya nih ya sangat mudah. Jadi langkah pertamanya kita masing-masing kita harus tahu dulu. Di sini A-nya dia 1, kemudian B-nya min 6 dan C-nya dia 8. Oke. Jadi langkah pertama kita pindahkan dulu nilai C-nya ke ruas kanan. Oke, ini langkah yang sangat umum ya. Jadi X kuadrat dikurang 6X, kita pindahkan ya ini C-nya ke kanan. Nah ini kalau kita pindahkan ke kanan maka dia jadi negatif 8. Kemudian setelah kita pindahkan dia C-nya ke kanan, maka ini kita ubah dia bentuknya lagi. Ya, kita katakan di sini dia X pangkat 2 kurang 6X. Oke. Jadi ini kita tambahkan. Ya. Jadi baik ruas kiri dan ruas kanan kita tambahkan dengan nilai dari B/2 pangkat 2.
Nah, di sini nilai daripada B-nya kan min 6. Berarti min 6 per 2. Oke, seperti itu, min 6 per 2 pangkat 2. Jadi ketika ruas kiri kita tambahkan dengan min 6 per 2 pangkat 2, maka ruas kanan juga kita lakukan hal yang sama. Jadi negatif 8 tambah ya negatif 6 per 2 pangkat 2, seperti itu. Kemudian ini tinggal kita sederhanakan, maka kita ubah bentuknya menjadi X pangkat 2 kurang 6X. Oke, tambah ini kan min 6 per 2 itu kan min 3 pangkat 2. Sama dengan min 8 tambah ini juga min 3 pangkat 2 atau min 3 kuadrat. Jadinya X pangkat 2 kurang 6X ya, tambah ini 9 sama dengan ini negatif 8 tambah 9. Oke. Nah, bentuk X kuadrat X kuadrat dikurang 6X tambah 9 ini bisa langsung otomatis kita ubah dia ke bentuk kuadrat sempurna. Jadi ini bisa kita ubah atau bentuk kuadrat sempurnanya ini adalah X pangkat 2 ya kurang 3. X kurang 3 ya pangkat 2. Jadi dia seperti ini. X kurang 3 pangkat 2, di mana itu nanti sama dengan min 8 tambah 9, yaitu 1. Ya, jadi X kurang 3 pangkat 2, ini kalau kita jabarkan ulang dia, maka hasilnya adalah X pangkat 2 kurang 6X tambah 9. Oke, nah jadi ini ruas kiri dan ruas kanan tinggal kita akarkan. Kalau ruas kiri dan ruas kanan kita akarkan, maka bentuk yang di kiri dia menjadi X kurang 3 sama dengan, ini kita akarkan dia menjadi plus minus akar 1 ya, atau X kurang 3 sama dengan plus minus 1. Jadinya untuk X sama dengan plus minus 1 tambah 3. Jadi untuk X1 kita ambil yang positif, jadi 1 tambah 3 sama dengan 4. Atau X2 berarti kita ambil yang negatif, jadi negatif 1 tambah 3 sama dengan 2. Seperti itu ya, bisa dipahami ya. Jadi kita dapatkan di sini himpunan penyelesaiannya, yaitu kita daftarkan anggotanya 2 dan 4. Oke, 2 dan 4. Seperti itu dia ya, dengan konsep melengkapkan kuadrat sempurna ya. Jadi mudah juga. Sekarang kita masuk ke bagian yang ketiga dengan rumus ABC. Oke. Nah, rumus ABC ini biasanya digunakan untuk persamaan kuadrat ya, yang secara langsung dia nggak bisa difaktorkan. Jadi kalau misalkan kita mau faktorkan dia nggak bisa, maka cara terakhir yang kita lakukan adalah kita gunakan rumus ABC. Oke ya. Jadi formulanya yaitu X1 X2 min B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Nah, sebagai contoh ini, kita mau faktorkan X pangkat 2 tambah 3X kurang 10 sama dengan 0. Oke, jadi kita pahami dulu, di sini kita dapatkan A-nya dia adalah 1, ya, ini koefisien X pangkat 2. Kemudian kita dapatkan lagi B-nya dia berapa? 3. Dan kita dapatkan lagi dia C-nya dia min 10, seperti itu ya. Jadi, ini tinggal kita masukkan saja dia ke formulanya, maka X12 tinggal kita substitusi dia min B ya, ini berarti minus 3 plus minus akar dari B kuadrat, berarti 3 kuadrat dikurang 4 kali 1 kali, nah ini dia min 10. Kita perkan dia dengan 2A, berarti 2 kali 1. Jadi dari sini kita dapat X12 sama dengan min 3 plus minus akar dari ini 9 tambah ya, ini tambah min 4 kali 1, min 4 kali min 10 berarti plus atau tambah 40 per 2. Jadi X12 sama dengan min 3 plus minus ini akar 49 per 2. Jadinya X12 sama dengan min 3 plus minus ini 7 per 2. Nah, untuk X1 kita ambil dulu dia yang plus atau yang positif tandanya. Jadi min 3 plus 7 per 2. Paham ya? Jadi min 3 plus 7 4 per 2, kita dapatkan dia 2. Lalu X2-nya kita ambil dia yang negatif, jadi negatif 3 kurang 7 per 2. Oke,
Kemudian dari sini kita dapatkan dia hasilnya adalah negatif 10 ya. Jadi negatif 10 per 2. Maka kita dapat hasilnya berapa ya? Ini tinggal kita hitung aja. Negatif 10 per 2 kita dapat hasilnya adalah negatif 5. Oke, seperti itu. Jadi dari sini kita dapatkan himpunan penyelesaiannya. Kita tinggal daftarkan negatif 5 dan 2. Oke ya. Itu dia himpunan penyelesaiannya, yaitu negatif 5 dan 2. Bisa dipahami ya? Baik, oke. Kita ada satu bagian lagi, yang ketiga, yaitu menentukan jenis-jenis akar persamaan kuadrat. Oke, yaitu biasanya sering kita jumpain soal yang bagaimana menentukan sifat-sifat akarnya. Jadi untuk jenis akar atau sifat akar persamaan kuadrat, itu bisa kita tinjau dari nilai diskriminannya, yaitu B kuadrat kurang 4AC. Di mana ketika nilai diskriminannya dia positif atau lebih dari 0, maka tentunya akar-akarnya ya, dua akar-akarnya tersebut dia real dan berbeda. Artinya berbeda, akar X1 dan X2-nya itu dia tidak sama. Ya. Kemudian jika diskriminannya dia sama dengan 0, akar-akarnya dia real dan akar-akarnya dia sama atau kembar. Dan kalau diskriminannya nilainya dia negatif, maka akar-akarnya dia tidak real atau imajiner. Nah, sebagai contoh di sini, tentukan jenis akar persamaan kuadrat ya. X kuadrat tambah 3X kurang 10 sama dengan 0. Oke. Nah, ini dia. Nah, ini tinggal gampang saja, kita tinggal lihat nilainya. Jadi dari sini kan kita udah tahu ya, A-nya 1, B-nya dia 3 nih. A-nya 1, ini B-nya 3, kemudian C-nya min 10. Oke. Nah, udah tinggal kita sederhanakan saja, tinggal kita hitung nilai diskriminannya, kita cek atau kita periksa nilai diskriminannya, yaitu B kuadrat kurang 4AC. Oke, nah ini tinggal kita substitusi, berarti 3 pangkat 2, ya kan? Kurang 4 dikali A-nya dia 1, dikali C-nya dia min 10, ya, nilai diskriminannya. Berarti ini kita hitung dia 9 tambah 40, ya, didapat nilai diskriminannya 49. Nah, 49 itu termasuk di mana? 49 itu kan dia bilangan positif, ya. Berarti bisa kita katakan nilai diskriminannya adalah lebih dari 0 atau positif. Oke. Nah, jadi karena nilai diskriminannya dia positif seperti ini, berarti bisa kita simpulkan bahwa jenis akar persamaan kuadrat X kuadrat tambah 3X kurang 10 sama dengan 0. Ya, ini adalah persamaan kuadrat yang akar-akarnya, ya, kita buat di sini keterangannya, akarnya ya real. Oke, real dan tentunya dia berbeda. Oke, jadi itulah sifat daripada persamaan kuadrat yang ada di sini ya, ada di contoh soal ini. Oke. Baik, itulah dia tadi ya, bagaimana ya cara-cara atau bagaimana solusi menentukan persamaan akar-akar dari persamaan kuadrat ya, dan kemudian untuk jenis-jenis akarnya ya. Kakak berharap kalian semuanya bisa paham dengan penjelasan ini dan nanti kalian bisa mengerjakan soal-soal yang berhubungan dengan solusi persamaan kuadrat dan jenis-jenis akarnya. Baik, sekian untuk video kali ini ya. Jika kalian memiliki pertanyaan, kalian bisa isi di kolom komentar ya, supaya nanti saya boleh buat video pembahasannya atau mungkin video penjelasannya. Oke. Oh ya, terima kasih udah nonton video ini dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe-nya ya, supaya kakak semakin bersemangat untuk membuat konten-konten pembelajaran yang lebih baik di kesempatan berikutnya. Baik, sekian untuk video kali ini. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya dan sampai jumpa. Sampai jumpa.